Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas film survival yang berjudul Jungle. Film Jungle sendiri adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan seseorang juang mati-matian untuk dapat bertahan hidup di dalam sebuah hutan selama 19 hari. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Yosi Gisberg pada tahun 1981. Akhirnya, film ini pun rilis di Australia pada tanggal 9 November tahun 2017, disutradarai oleh Greg McLean dan digarap oleh Umbrella Entertainment. Sebelum kita masuk di isi pembahasan, saya ingatkan kembali kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal film, terlihat Yosi yang sedang berada di atas bak mobil terbuka dan sangat menikmati perjalanannya. Sesampainya di tempat pemberhentian, Yosi pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah perahu. Dan di situ, Yosi bertemu dengan Kina. Mereka berdua saling bertatap muka dan saling tersenyum. Dan perahu yang dinaiki Yosi saat itu juga pelan-pelan mulai meninggalkan dermaga. Setelah beberapa meter perahu meninggalkan dermaga, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak meminta agar perahu tersebut berputar dan kembali ke dermaga. Yosi pun yang tahu akan hal itu, sesegera mungkin memberitahu sang sopir. Dan akhirnya perahu tersebut berputar dan kembali lagi ke dermaga. Seseorang ini adalah Markus. Dan disinilah awal mula Yosi dan Markus mengenal satu sama lain. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun mendirikan tenda dan berniat untuk berjalan-jalan di pusat desa. Yang ternyata, di sini Markus bertemu dengan kawannya yang bernama Kevin. Di sini Markus pun memperkenalkan Yosi kepada Kevin. Dan akhirnya, mereka bertiga pun saling berteman satu sama lain. Di dalam sebuah kafe, mereka bertiga pun akrab dan saling bercerita. Singkat cerita, Yosi, Markus, dan Kevin pergi menuju desa yang bernama La Paz. Karena di desa tersebut akan diselenggarakan acara adat tahunan, yang pasti sangat meriah dan banyak turis di sana. Sesampainya di desa La Paz, mereka pun menikmati acara adat tahunan tersebut dan tinggal di sebuah hotel guna mengistirahatkan badan untuk beberapa hari ke depan. Di pagi hari, Yosi yang sedang berjalan-jalan sendiri ternyata diikuti oleh seseorang di belakangnya. Seseorang tersebut adalah Kar. Kemudian Kar pun menyapa dan mengajak berbincang Yosi. Di sini Kar pun memberikan informasi kepada Yosi tentang adanya suku pribumi atau suku Indian di hutan yang harus mereka lihat. Kar juga mengatakan dia tahu seluk-beluk hutan dan dia berteman dengan suku Indian tersebut. Yosi pun percaya kepada Kar dan segera ingin memberitahu kawan-kawannya. Sesampainya di hotel, Yosi pun memberikan informasi yang dia dapatkan dari Kar kepada kawan-kawannya. Di sini, Markus dan Kevin sedikit ragu mengenai informasi suku Indian. Dan akhirnya, mereka bertiga pun menemui Kar untuk menanyakan benar tidaknya mengenai suku Indian tersebut. Di sini tampak Kar yang sedang menjelaskan secara jelas dan sangat terperinci mengenai keberadaan suku Indian kepada mereka bertiga. Dan akhirnya, mereka bertiga pun setuju untuk berangkat ke hutan dan menemui suku Indian. Di hari itu, mereka pun langsung mempersiapkan semua perbekalan akan kebutuhan selama perjalanan. Dan keesokan harinya, mereka mulai menjelajah ke dalam hutan
dengan muka bahagia dan penuh harapan. Di awal masuk hutan, mereka disuguhkan dengan udara yang sejuk, suara burung-burung berkicauan. Mereka berempat pun terlihat sangat bahagia. Malam pun tiba. Mereka mulai mendirikan tenda dan menyalakan api kecil. Di sini, Kar pun mulai bercerita tentang suku Toromonas. Suku Toromonas adalah suku asli Bolivia. Suku tersebut sangatlah cerdas dan tulus seperti apa yang dikatakan oleh Kar. Setelah itu, mereka berempat pun lanjut beristirahat. Singkat cerita, setelah 2 hari berjalan menjelajahi hutan, mereka berempat pun akhirnya sampai di desa Asariamas. Di sini mereka berempat berniat untuk bermalam di Asariamas, sambil mengistirahatkan kaki dan membeli beberapa perbekalan untuk kebutuhan selama perjalanan ke depan. Mereka berempat pun terlihat sangat akrab dengan warga sekitar pada malam hari itu. Keesokan paginya, mereka berempat melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Asariamas. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu mereka meninggalkan Asariamas. Di sini terlihat kaki dari Markus mengalami luka yang sangat serius dan mengakibatkan perjalanan mereka semakin melambat. Di sini Yoshi dan Kevin sedikit agak kesal kepada Markus karena sifat Markus yang sangat manja. Sampailah mereka di pinggiran sungai. Terlihat Markus sendiri yang sedang mengeringkan luka di kakinya, sedangkan di sisi lain, Kar, Yoshi, dan Kevin saling berdebat untuk rencana ke depannya. Kar yang melihat kaki Markus sedang sakit, berniat untuk kembali ke Asariamas dan keluar dari hutan. Sedangkan Yoshi dan Kevin ingin tetap melanjutkan perjalanan guna untuk bertemu suku Indian. Di sini Kevin dengan membuka peta dan memberikan saran kepada Kar agar perjalanan diteruskan melewati jalur sungai. Seketika itu pun mereka berempat langsung dengan cepat membuat sebuah rakit dari batang pohon yang ada. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan melalui jalur sungai seperti apa yang dikatakan oleh Kevin. Mereka semua pun terlihat sangat bahagia karena telah menemukan harapan baru untuk terus dapat berjalan, melanjutkan perjalanan dalam keadaan kondisi kaki Markus yang sedang sakit. Beberapa waktu kemudian, masalah pun timbul kembali. Kar yang melihat di depan ada suatu jeram, dia pun sangat panik dan bertingkah sangat aneh. Kevin pun yang kesal dengan tingkah Kar, menegur Kar supaya agar diam dan tetap fokus untuk menstabilkan rakit. Tapi Kar malah membantah Kevin. Di sini terlihat Kar dan Kevin hampir berkelahi di atas rakit. Kemudian setelah melewati jeram tersebut, Kar meminta untuk menepikan rakitnya. Di situ Kevin dan Kar pun kembali berdebat. Setelah berdebat, Kar pun menuju hutan untuk berburu, mencari makanan. Di sini Markus menyalahkan Kevin karena Kevin tidak mendengarkan apa kata Kar. Dan sebaliknya, Kevin pun menyalahkan Markus karena sudah menjadi beban selama dalam perjalanan. Di sini terlihat suasana yang mulai sangat kacau dan tidak menyenangkan. Karena mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Malam pun tiba, mereka pun beristirahat di pinggiran sungai tersebut. Sesaat pagi datang, masalah pun datang kembali. Ketika Yoshi, Kevin, dan Markus bersiap untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rakit, tiba-tiba Kar pun tidak mau ikut dan ingin melanjutkan perjalanannya melewati hutan. Dan Kar pun di sini berkata, "Aku tidak peduli dengan kalian." Mungkin di sini Kar merasa sangat kecewa karena dia tidak dihargai sebagai pemandu di dalam perjalanan kali ini. Seketika itu, mereka bertiga pun hanya bisa terdiam. Di sini terlihat sifat dari Kevin dan Kar yang saling keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Sehubungan dengan perbedaan pendapat antara Kevin dan Kar, akhirnya mereka pun membuat kesepakatan.
Satu orang ikut Carl melewati jalur hutan, dan yang satunya lagi ikut Kevin melewati jalur sungai. Melihat kondisi Markus yang kakinya sedang sakit dan tidak bisa terkena air terlalu lama, akhirnya Markus pun memutuskan ikut Carl melewati jalur hutan, dan Yoshi ikut Kevin melewati jalur sungai. Sejujurnya, Yoshi terlihat sangat berat hati meninggalkan Markus sendiri yang ikut bersama Carl. Tapi, mungkin dengan inilah jalan terbaik saat ini. Singkat cerita, Yoshi dan Kevin pun melanjutkan perjalanannya melewati sungai. Mereka pun terlihat sangat menikmati perjalanan tersebut. Satu hari pun berlalu. Saat itu, terlihat Yoshi yang sangat lelah ingin memejamkan mata dan beristirahat di atas rakit. Sedangkan Kevin bertugas untuk mengemudikan rakit agar tidak menabrak bebatuan. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba rakit pun terseret arus sungai yang begitu sangat kuat. Dan Kevin pun segera membangunkan Yoshi untuk segera membantu menepikan rakit tersebut. Tetapi semua itu hanyalah usaha yang sia-sia. Dan sampai akhirnya, rakit pun menabrak sebuah batu besar yang ada di tengah-tengah sungai. Rakit pun sudah tidak berada pada posisi yang sewajarnya. Di sini, Kevin berusaha mencapai tepian sungai tersebut dengan cara lompat meninggalkan rakit. Dan akhirnya, Kevin pun berhasil sampai tepian sungai dengan selamat. Sedangkan Yoshi yang masih berada di atas rakit, tiba-tiba terjatuh dan terbawa arus sungai yang begitu kuat. Yoshi pun di sini berusaha berenang menuju tepian sungai. Sampai akhirnya, kepala Yoshi pun terbentur dan mengeluarkan darah. Untungnya Yoshi di sini masih sadarkan diri. Dan setelah lumayan cukup jauh tenggelam dan terseret arus sungai, Yoshi pun akhirnya tersangkut di sebuah batu. Dan batu tersebut menyelamatkan nyawa Yoshi. Kalau saja Yoshi tidak tersangkut di batu tersebut, mungkin nyawa Yoshi pun tidak akan selamat. Karena di situ terlihat ada penyempitan aliran sungai yang sangat mengerikan. Dan mungkin saja akan merenggut nyawa Yoshi jika Yoshi memasukinya. Sampai akhirnya, Yoshi pun berada di tepian sungai dengan napas yang tersengah-sengah. Di sini Yoshi terlihat yang sedang berusaha memanjat tebing pinggiran sungai guna untuk keluar dari tempat yang hampir saja merenggut nyawanya. Dengan susah payah dan hampir terjatuh kembali ke sungai, Yoshi pun akhirnya berhasil sampai atas. Yoshi pun langsung memanggil-manggil nama Kevin, tetapi di situ tidak ada balasan dari Kevin. Sampai akhirnya, malam pun tiba. Di sini terlihat Yoshi yang sedang sendiri mencoba berlindung di sela-sela bebatuan dari derasnya air hujan. Tampak gelisah dan penuh ketakutan yang terpancarkan dari muka Yoshi. Hingga malam pun berlalu. Di keesokan paginya, terlihat Yoshi yang sedang tertidur. Tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara gemerincing dari arah sungai. Yoshi pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Disitulah dia melihat ternyata ada ranselnya yang hanyut mengikuti aliran sungai. Dan akhirnya Yoshi pun mengambil ransel tersebut. Dia pun lanjut mengeluarkan semua isi di dalam ranselnya, yang mungkin ada barang atau apa saja yang bisa digunakan untuk kondisi Yoshi saat ini. Yoshi pun menemukan mantel dan peta yang ada di dalam ranselnya. Seketika itu, Yoshi pun menyalin petanya di sebuah kertas kosong dan meninggalkan pesan di salinan tersebut. Dengan harapan, Kevin dapat menemukan salinan peta ini dan dapat membaca pesan yang sudah dituliskan oleh Yoshi. Di sini, Yoshi berjalan dan terus berjalan, berharap dapat bertemu Kevin dengan cepat. Singkat cerita, Yoshi yang sudah bertahan hidup sendirian selama 6 hari di tengah hutan, mulai memakan apa saja yang bisa dia makan. Mulai dari anak burung, ular, ataupun buah-buahan yang terjatuh di tanah. Yoshi pun sering berhalusinasi di setiap malamnya. Mulai dari dia mendengarkan suara Kevin, didatangi oleh Markus, dan ditemani seorang wanita suku pedalaman.
Ditambah lagi kondisi kaki Yoshi yang sangat memprihatinkan, penuh dengan luka lecet yang sangat parah. Tetapi di sini Yoshi tetap mencoba terus berjalan, berharap dapat bertemu sesegera mungkin dengan Kevin. Beberapa hari pun berlalu, terlihat di sini Yoshi merasa pusing akibat benjolan di kepalanya. Saat dia memegang benjolan yang ada di kepalanya, tiba-tiba ada yang bergerak di benjolan tersebut. Seketika itu pun Yoshi pun kaget dan memberanikan diri untuk merobeknya. Setelah Yoshi merobeknya, diambillah seekor hewan kecil di dalamnya. Jujur, saya di sini sedikit pusing saat menonton adegan ini. Tak terbayang seperti apa rasa sakit yang dialami oleh Yoshi. Beberapa hari kemudian, Yoshi yang mulai terlihat di sini sangat kelelahan. Dia pun mulai tersadar bahwa perjalanannya selama ini hanya berjalan berputar-putar di situ saja. Terbukti saat dia menemukan jejak dari sepatunya sendiri di tanah. Yoshi pun menangis dan mulai kehilangan harapan. Di waktu lain, Kevin ditemukan oleh warga lokal yang sedang mencari ikan. Lalu Kevin pun dibawa di sebuah desa. Singkat cerita, saat kondisi Kevin sudah mulai membaik, Kevin pun memberitahu petugas setempat bahwa masih ada sahabatnya yang terjebak di dalam hutan, yaitu Yoshi. Petugas tersebut pun segera melakukan pencarian dengan sebuah pesawat. Di sisi lain, saat Yoshi sedang meminum air, dia pun mendengarkan suara pesawat terbang di atasnya. Kemudian Yoshi segera berlari melambaikan kain merah yang sedang dipegangnya dan berteriak begitu kencang, berharap seseorang di dalam pesawat tersebut melihat dirinya yang sedang ada di bawah. Tetapi pesawat tersebut terus terbang menjauhi Yoshi. Di sini Yoshi mulai kehilangan harapannya kembali. Sambil bersujud lemas di atas batu, dia pun berteriak dan menangis sendirian. Di sisi lain, Kevin pun tak patah semangat untuk terus mencari sahabatnya, yaitu Yoshi. Dia pun berusaha terus meminta bantuan kepada petugas yang ada di desa tersebut. Tetapi petugas tersebut sudah tidak bisa memberikan bantuan lagi kepada Kevin. Singkat cerita, Kevin pun menemui Mr. Tico. Mr. Tico adalah seorang nelayan yang hafal baik dengan kondisi sungai tersebut. Di sini, Kevin memohon dan menjelaskan kepada Mr. Tico bahwa sahabatnya Yoshi masih hidup di hutan sana dan sedang membutuhkan bantuan. Mr. Tico pun yang melihat keteguhan Kevin, akhirnya dia pun menolongnya. Seketika itu pun, Mr. Tico dan Kevin langsung menyusuri sungai. Dan ketika tepat 19 hari hilangnya Yoshi, Kevin dan Mr. Tico pun menemukan Yoshi di pinggiran sungai. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tubuh Yoshi terlihat pucat dan penuh dengan luka. Dan akhirnya, Yoshi pun selamat. Di akhir film, dituliskan Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke lapas dan berharap menemui Marcus dan Carl. Namun, Marcus dan Carl tak pernah kembali. Diketahui di lain hari bahwa Carl dicari pihak berwenang karena telah membawa turis masuk hutan secara ilegal. Dan tak ada suku Indian seperti apa kata Carl. Film pun tamat. Dari film ini, kita diajarkan agar supaya tidak mudah putus asa dan yakinlah pasti ada jalan keluar dari semua masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten full spoiler yang lainnya.